Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya kedatangan tamu imut cantik. Ini anak saya ini ya. Lahiran tahun berapa ini? Waduh. Iya benar. Ini emaknya, ini anaknya. Tapi sudah hebat jadi guru ini ya. Beliau siapa? Ayo kenalan. Halo, saya Gita Rosita. Saya belajar di SMP Negeri 5 Cilegon. Dulu jadi guru tadi. Ini orangnya super aktif. Amin, amin ya. Saya sengaja berkolaborasi sama yang muda-muda supaya juga saya ikutan muda. Oke, kali ini kita mau apa Bu Gita? Mau belajar apa ini ya? Kali ini kita belajar pesawat sederhana. Oke, bagi anak ibu yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, tekan loncengnya dan like-nya ya, supaya saya lebih bersemangat lagi berbagi dengan kalian ya. Insya Allah sedekah ilmu barokah dunia akhirat. Oke, semangat. Oke, kita tadi Bu Gita menyampaikan akan belajar pesawat sederhana materi kelas 8. Di SD pernah kayaknya ya untuk apa dasar-dasar atau basic ilmu ini. Di SMP diulang lagi, di SD pernah ya. Contohnya ini apa dan kita coba ini kurang maju kayaknya Bu Gita. Saya akan Melubangi. ya. Saya akan melubangi kertas. Biasanya kertas kita lubangi seperti ini untuk ditaruh di file reader. Pakai alat nih namanya punch hole. Aduh, apa namanya? Punch hole. Punch hole. Saya baru tahu. Tahu saya pembolong kertas. Punch hole. Waduh. Iya, iya. Ini apa ini termasuknya ini? Ini termasuk pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Oke. Iya ya, sering ya kalian memasukkan kertas di lubang dahulu. Terus apa lagi? Bu Gita ada apa lagi? Nah, setelah dilubangi, Dibolongin boleh juga. setelah dilubangi, saya ingin menyatukan dengan menggunakan tagline. Hektar. Habis isinya ya. Oke, ini kenal ya. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini stapler. Pokok saya senangnya hektar. Hektar. Nah, stapler sama aja ya. Oke, ada lagi yang mau dikenalkan apa lagi? Nah, ternyata saya salah nih buatnya Bu. Kurang Jadi maju. mau Coba. saya gunting ya Bu ya. Oh, digunting. Kalau gunting termasuk pesawat sederhana juga nggak ya Bu? Iya dong. Ya, di SD kan pernah nih gunting ya. Oke, ya. Ini alat-alat yang dalam kehidupan sehari-hari biasa kita pakai. Ini apa tadi namanya? Punch hole atau pembolong kertas. Pembolong kertas. Kalau ini stapler, ini gunting. Ya. Apa saja pesawat sederhana untuk merimai kalian? Nanti kalian lihat videonya ya. Insya Allah bagus untuk kalian. Gunakan untuk belajar ya. Selamat belajar. Selamat belajar. Oke, kita saksikan video kita yang berikut ini. Jangan kemana-mana, jangan diputus dulu. Lanjut sampai tuntas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang bersama saya Gita Rosita yang Daftar Tinggi SPD. Saat ini saya mengajar pelajaran IPA di SMP Negeri 5 Cilegon. Yuk kita bahas materi tentang pesawat sederhana. Wah, ada truk yang mengangkut barang. Sudah datang nih. Truknya mengangkat barang untuk kelas sains materi pesawat sederhana. Nah, menurut kalian bagaimana cara yang lebih mudah untuk mengangkut barang keluar dari truk? Apakah dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan troli barang pada saat memindahkannya? Kita perhatikan Pak A mengangkat barang dengan tangannya untuk memindahkan barang. Sedangkan Pak B
menggunakan troli barang untuk memindahkan barang. Menurut kalian, mana yang lebih mudah? Ya, tentu saja troli barang. Karena dapat memudahkan pekerjaan, troli barang termasuk pesawat sederhana. Pesawat sederhana? Apa ya? Pesawat sederhana merupakan alat atau perangkat yang dapat mengubah arah atau besar dari suatu gaya. Nah, keuntungan yang kita peroleh saat menggunakan pesawat sederhana disebut keuntungan mekanis atau disingkat KM. Oke, sekarang kita bahas tentang pesawat sederhana. Ternyata pesawat sederhana ada jenisnya. Jenisnya ada 4. Apa saja ya? Yang pertama adalah pengungkit atau tuas, yang kedua bidang miring, ketiga katrol, dan yang terakhir adalah roda berporos. Troli barang termasuk jenis pesawat sederhana pengungkit atau tuas. Apa sih pengungkit? Nah, pengungkit merupakan alat atau perangkat yang mengandalkan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Pengungkit sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Berikut adalah jenisnya. Nah, setiap jenis ada ciri-cirinya ya. Sekarang kita coba mengidentifikasi barang-barang yang merupakan pengungkit berikut ini. Dapatkah kalian menebak pengungkit jenis berapakah alat-alat berikut ini? Pinset, timbangan, pembuka botol, stapler atau staples atau hektar, pemecah kenari, gunting, dan yang terakhir tang. Kita mulai identifikasi yuk dari tang. Nah, kalau kita lihat dari benda ini, tempat meletakkan bebannya kita sebut titik beban. Mur yang di tengah yang menjaga barang agar tetap berfungsi baik disebut titik tumpu. Kemudian, tempat meletakkan tangannya kita sebut titik kuasa. Perhatikan apa yang di tengah? Titik tumpu. Nah, jadi tang termasuk pengungkit jenis keberapa ya? Ketika titik tumpu yang berada di tengah. Ya, termasuk jenis pertama. Sekarang kita lihat gunting. Tempat meletakkan tangan kita disebut juga titik kuasa. Kemudian mur yang di tengah ini disebut juga titik tumpu. Dan yang terakhir, tempat meletakkan kertas atau bendanya disebut titik beban. Jadi, gunting termasuk jenis pengungkit keberapa ya? Yang titik tumpunya ada di tengah. Sama seperti tang tadi loh. Ya, pengungkit jenis pertama. Sekarang kita perhatikan pemecah kenari. Murnya ternyata ada di pinggir. Nah, ini namanya titik tumpu. Kemudian, tempat meletakkan kenarinya disebut titik beban. Tempat meletakkan tangan kita yaitu titik kuasa. Perhatikan, titik apa yang berada di tengah? Ya, titik beban. Sehingga pemecah kenari termasuk pengungkit jenis kedua. Selanjutnya, kita lihat ada stapler. Nah, stapler ini kita lihat ya, dari yang paling ujung tempat meletakkan kertas untuk di hektar atau di staples yaitu titik beban. Nah, yang di bagian tengah adalah titik kuasa, tempat kita meletakkan tangan kita. Yang paling ujung yaitu titik tumpu. Kalau yang tadi titik beban yang di tengah, sekarang titik kuasa yang di tengah. Jadi stapler itu termasuk pengungkit jenis keberapa ya? Kalau titik kuasanya ada di tengah, ya termasuk jenis ketiga. Kita lihat pembuka botol.
Nah, paling ujung itu sebagai tumpuan, sehingga disebut titik tumpu. Kemudian di bagian tengah, tempat meletakkan tutup botolnya disebut titik beban. Tempat meletakkan tangan kita yaitu titik kuasa. Jadi pembuka botol termasuk pengungkit jenis keberapa ya? Yang titik bebannya berada di tengah. Masih ingat? Ya, tipe kedua. Sama dengan pemecah kenari yang tadi. Sekarang kita lihat timbangan. Tempat meletakkan beban di sebelah kiri yaitu titik beban. Kemudian di bagian tengah yaitu titik tumpu, dan tempat meletakkan anak timbangan untuk mengukur beban disebut titik kuasa. Wah, mudah sekali nih. Benda yang memiliki titik tumpu di tengahnya. Jadi termasuk pengukit jenis ke? Ada yang bisa jawab? Ya, benar. Tipe ke-1. Selanjutnya yang terakhir yaitu pinset. Nah, pinset ini bisa digunakan untuk mengambil benda yang kecil dan terhimpit. Nah, bagian ujung tempat mencabut bendanya yaitu titik beban. Kemudian bagian tengah tempat meletakkan tangan kita disebut titik kuasa. Yang paling ujung sebagai tumpuan yaitu titik tumpu. Ayo, ada yang masih ingat ketika titik kuasa berada di tengah? Pinset merupakan pengungkit jenis ke berapa ya? Kalau nggak salah sih tadi sama kayak staples. Iya, benar. Pengungkit jenis ketiga. Nah, di pengungkit ada istilah beban, gaya kuasa, lengan beban, dan lengan kuasa. Apa sih hubungannya? Sebelum kita tahu hubungannya, kita cari tahu dulu apa itu lengan beban dan lengan kuasa. Ya, lengan beban itu jarak antara titik tumpu dengan beban. Perhatikan ya, pada gambar ada seember batu, itu bebannya. Kemudian yang bentuk segitiga merupakan titik tumpunya. Jadi jarak dari segitiga ke ember disebut lengan beban, atau kita bisa simbolkan LW atau LB. Kemudian kuasa, jarak antara titik tumpu dengan kuasa disebut lengan kuasa. Dapat disimbolkan dengan LK atau LF. Nah, hubungan antara keempatnya adalah W dikali LB sama dengan F dikali LK. Jadi beban dikalikan lengan beban, hasilnya akan sama dengan kuasa dikalikan lengan kuasanya. Adapun keuntungan mekanis dari pengungkit dapat kita cari tahu dengan cara beban dibagi kuasa atau gaya. Kita simbolkan dengan W per F. Atau bisa juga dengan LK per LB, yaitu lengan kuasa berbanding terbalik dengan lengan beban. Berikut adalah keterangannya. Untuk contoh soalnya nanti akan dijelaskan oleh Bu Eti ya. Nah, lihat di pohon sudah ada buah yang tumbuh. Buah apel nih. Ada yang pengen buah apel? Sekarang bagaimana ya cara yang ngambil buah apel? Ternyata anak ini menggunakan tangga. Lalu, apa pertanyaan ini? Pertanyaannya bagus sekali. Apakah tangga termasuk pesawat sederhana? Jawaban kalian bagaimana? Ya, tangga termasuk pesawat sederhana. Jenisnya bidang miring. Apa sih bidang miring? Bidang miring adalah bidang datar yang diletakkan membentuk sudut tertentu atau miring sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Berikut ilustrasinya. Kita umpamakan kita ingin menurunkan barang dari ketinggian tertentu. Nah, berikut adalah arah gayanya. Kemudian dari barang tersebut memiliki beban atau memiliki berat maksudnya, kita simbolkan dengan W yang dapat diperoleh dari massa dikalikan gravitasi.
Ketinggiannya disimbolkan dengan H, kemudian panjang lintasan disimbolkan dengan S. Adapun cara menghitung keuntungan mekanik yang diperoleh dari bidang miring adalah sama dengan W per F. Sama ya, di mana W adalah beban dan F adalah gaya. Atau bisa juga kita hitung dengan S per H, di mana S adalah panjang lintasan dan H merupakan ketinggiannya. Ya, cukup sampai di sini dulu bahasan tentang materi pesawat sederhana 1. Oke, bagaimana tadi belajarnya? Seru banget. Asik kan? Jadi lebih mudah sih Bu. Jadi bedanya SD dengan SMP ada hitungan ya? Iya, Jadi lebih kontekstual. Itu hanya simpel sederhana, jadi kalian bisa belajar lebih dalam lagi ya, begitu ya. Untuk soal-soal yang lain pembahasannya ada di video yang berikutnya yang nanti akan dibuat di kita. Oke, bagi anak ibu yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya, tekan loncengnya dan like-nya ya, supaya saya lebih bersemangat lagi berbagi dengan kalian ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Jangan lupa pakai masker kalau pergi, kalau perlu aja ya Bu Gita ya. Lebih banyak di rumah, belajar, baca buku, nonton video ibu berulang-ulang kalau tidak paham, dan cuci tangan, jaga kesehatan, makan yang sehat dan selalu bahagia. Oke, kita kasih salam pamit yuk. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.